Prabowo dan Bu Mega akan ketemu, sinyal PDIP akan bergabung. Sinyal bahwa dua-duanya negarawan. Oke. Saya kira Bu Mega belakangan ini sering teriak kan untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak dalam situasi baik-baik saja. Artinya? Jadi artinya apa? Artinya Pak Prabowo dari awal itu memang harus benar-benar hati-hati. Kalau tadi seperti dikatakan gitu dilantik langsung kerja, itu harapan kami juga di PDI Perjuangan. Karena memang kita nggak bisa nunggu nih. Jadi saya kira walaupun singkat masa pemerintahan Ibu Mega itu 3 tahunan gitu ya. Tapi lihat, kita bisa keluar dari krisis ekonomi yang luar biasa. Kita bisa keluar dari krisis sosial yang begitu luar biasa. Nah, kalau mau mengikuti apa yang isu yang sekarang tadi dikatakan itu akan melar sampai 44, lalu banyak wamen-wamennya. Saya kira Pak Prabowo, saya ingin pesan nih sebagai orang politisi, tolong Pak nggak usah. Nggak usah? Nggak usah. Kenapa? Karena kita belajar, coba lihat. Dari proses pemerintahan Gus Dur, di mana beliau kalau nggak salah itu membubarkan 2 kementerian. Akhirnya apa? Toh kembali lagi. Dan selama 2 tahun itu terjadi kekacauan luar biasa nih di birokrasi kita. Lihat periode Pak Jokowi. Bagaimana dia membentuk badan-badan atau wamen-wamen dan segala macam. Wamen tuh nggak ada yang efektif. Di dalamnya jadi potensi konflik. Nggak kebagian kerjaan apa-apa. Nambah anggaran gitu ya. Lalu kalau mau dimekarkan dari mana ASN-nya, dari mana birokrasinya, dan seterusnya. Bagaimana nomenklaturnya, bagaimana ini bisa nyambung semua. Itu 5 tahun juga nggak kelar. Artinya Pak Prabowo justru akan kehilangan advantage tadi untuk menjadi kabinet yang efektif gitu. Jadi untuk kepentingan Pak Prabowo sendiri dan kepentingan negara ini, kalau saya justru harus lebih ramping. Setidaknya sama dengan yang sekarang gitu ya. Karena apa? Nggak bisa kita tidak punya kemewahan pemerintahan Pak Prabowo ini untuk mengatakan melakukan eksperimentasi ini dengan nambah melar begitu banyak gitu ya. Karena butuh apa? Butuh bagaimana menyatukan biar koheren semua lembaga-lembaga dan kementerian itu nggak mungkin bisa terjadi dalam 5 tahun. Mbak Putri, kalau tadi hints disampaikan oleh Bung Daniel bahwa Pak Prabowo dan Bu Mega akan ketemu, Golkar melihatnya gimana ya? Khawatir juga kursinya berkurang itu kalau PDIP masuk? Kalau soal kursi, saya rasa itu udah clear dari awal. Kalau kita sangat percaya bahwa Pak Prabowo pasti akan memberikan porsi yang sesuai untuk latar belakang dan juga untuk latar belakang dan juga profesionalitas dari masing-masing orang-orang kompeten yang ditempatkan pada posnya. Jadi kalau misalnya nanti memang PDIP akhirnya bergabung ke koalisi Indonesia Maju Plus ini, tentu kami juga akan sangat senang karena selama 10 tahun juga kita sudah sama-sama membangun Indonesia di kabinetnya Pak Jokowi. Dan terbukti bahwa ternyata ketika PDIP, Golkar, Gerindra bersatu, ternyata kita juga telah efektif ya walaupun dengan segala keterbatasannya telah efektif untuk membuat pemerataan pembangunan yang menurut saya salah satu hal yang tadi Bang Daniel sebutkan, cumulative advantage yang harus dilanjutkan sebagai komitmennya Pak Prabowo juga gitu ke depannya. Bung Herzaki, kalau Putri mengatakan sangat senang kalau PDIP dan masuk dalam kabinet Pak Prabowo, Demokrat juga sangat senang juga. Ya, kalau dari kami ya jelas hari ini presiden terpilihnya adalah Pak Prabowo. Dan seperti disampaikan oleh Pak SBY, setiap pemimpin selalu ingin memberikan yang terbaik. Jika dirasa oleh Pak Prabowo bahwa misalnya teman-teman PDIP bergabung di dalam kabinet ada hal yang terbaik, Demokrat akan mendukung dengan sepenuh hati. Ini menjadi komitmen kami karena bagaimanapun ya hari ini kita bahas mengenai akomodasi atau kompetensi itu pun tidak perlu dipertentangkan karena sebenarnya kedua-duanya bisa berjalan beriringan. Bagaimanapun negara kita negara majemuk, banyak sekali ya karakteristik yang berbeda-beda, tetapi juga kita masih ingat, kita selalu bisa bersatu, apapun perbedaan kita. Yang penting buat bangsa dan negara itulah keyakinan Ketum kami Mas AHY dan seluruh kader Demokrat, komitmennya tetap sama. Pak Prabowo 5 tahun kita jaga betul, kita kawal betul. Mau mengajak Bu Mega, mau mengajak PKB, Nasdem, siapapun, itu kita siap. Bahkan unsur-unsur ormas atau apapun, yang penting kami meyakini ini semua untuk bangsa dan negara. Untuk bangsa dan bernegara. Dan 5 tahun ke depan ini banyak tugas ya yang kita ingin wujudkan. Pak Prabowo punya banyak gagasan besar dan kami meyakini gagasan itu adalah yang terbaik untuk bangsa ini selama 5 tahun ke depan. Tugas Demokrat, Pak Prabowo silakan. Anda mau milih berapa menteri, Anda mau ngajak siapa, ayo kita jalan bareng, kami siap mendukung apapun. Baik. Bung Daniel, betul nggak sih spekulasinya bahwa PDIP pada saatnya nanti juga akan bergabung ke pemerintahan? Yang itu yang bisa jawab. Kalau Anda bicara Pak Prabowo kan? Yang bukan. Kalau akan bergabung ke pemerintahan yang bisa jawab tentu PDIP. Kalau Pak Prabowo dan Partai Gerindra tentu dalam posisi terbuka dengan semua kelompok dan itu adalah sikap jamaknya
Gerindra dan Pak Prabowo sejak awal. Itu pertama. Kemudian kedua, Mas Budiman, Pak Prabowo yang jelas akan sangat akomodatif ya. Akomodatif terhadap apa? Terhadap kompetensi, terhadap keahlian, dan tentu juga Pak Prabowo akan sangat akomodasi terhadap nilai-nilai keindonesiaan kita, karena ketika menyusun kabinet ini kan kita juga harus mempertimbangkan misalnya unsur perempuan, kemudian unsur-unsur lainnya karena sangat kompleks dan sebagainya. Nah itu juga sedang dipikirkan oleh Pak Prabowo. Selain memang Pak Prabowo ingin memastikan ke depan tantangan kita itu bisa kita lewati dengan mudah. Karena kondisi geopolitik, tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Oke, baik, Bung Arya Fernandes. Bagus kalau memang PDIP bergabung dengan pemerintahan, dan di luar siapa? Saya sih pada posisi mendorong PDIP untuk menjadi partai oposisi ya, di luar pemerintah. Karena menurut saya dari sisi publik kita tentu butuh perspektif non kabinet, non pemerintahan, yang mungkin bisa memberikan inisiatif-inisiatif baru terhadap kebijakan. Yang kedua, menurut saya nggak bisa bayangkan bagaimana seorang presiden terpilih bisa mengelola koalisi yang sangat gemuk. Kalau mungkin 5-6 partai mungkin oke. Tapi kalau 8 partai masuk kabinet, tentu saya nggak bisa bayangkan bagaimana mengelola koalisi yang gemuk itu. Dan tadi permasalahan-permasalahan koalisi juga banyak. Dulu saya ingat 2 bulan setelah Pak SBY terpilih di 2009, itu digulirkanlah hak angket Senturi. Dan salah satu motornya itu adalah justru dari partai-partai koalisi SBY. Ada PKS, ada PKB, ada PAN, plus Golkar, plus PDIP. Jadi bukan nggak mungkin nanti di tengah jalan akan ada juga hak angket itu. Yang ketiga menurut saya adalah soal kita nggak bisa bayangkan bagaimana kemudian di tahun ketiga, tahun keempat, yang mungkin beberapa bulan lagi menjelang pemilu, partai-partai akan sibuk saja untuk menyiapkan dengan putra-putra mahkotanya. Apalagi misalnya kalau misalnya yang masuk kabinet itu adalah ketum-ketum partai. Tentu mereka mungkin ada yang mau nyapres, ada yang mau nyalek ya. Jadi saya kira di tahun pertama ini saya kira mungkin lebih baik Pak Presiden terpilih kita, Pak Prabowo, lebih betul-betul memberikan atensi untuk urusan domestik ya. Selain karena kita lihat belakangan Pak Prabowo lebih banyak pada isu internasional, tapi mungkin isu domestik mungkin Gibran menjadi penting juga. Yang domestik Gibran nanti. Nah itu gimana tuh, Bang Deddy? Enggak udah. Lu tanya tanya gua. Oke, Bung Arya, Bung Deddy, Mbak Putri. Mungkin sedikit. Enggak pendek. Pas Budiman ya pendek aja. Saya kira soal PDI Perjuangan di dalam atau di luar pemerintahan, saya kira komitmen kita tetap. Bagaimana pemerintahan ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, kepentingan bangsa dan negara bisa terjaga. Saya kira itu komitmen kita. Indah semuanya ya. Baik. Isu kabinet saken atau non saken bukanlah isu penting bagi publik. Melunasi janji kemerdekaan, mengatasi kemiskinan, menghadirkan keadilan dan kesejahteraan rakyat adalah misi suci seorang pemimpin yang telah diberi mandat oleh rakyat. Pemimpin tak perlu lagi direcoki dengan urusan teknis, birokratis, administratif kementerian yang mungkin akan sangat melelahkan. Demikian Satu Meja di Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.